Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami telah menyelesaikan video ini yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pendidikan matematika realistik yang diampu oleh Ibu Tanti Jumaisyarah Siregar MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Danti Jawahari dengan NIM 0305181004, Dinda Adeningrum dengan NIM 0305182088, Dinda Jasa Putri dengan NIM 0305182142, Intan Sarawina dengan NIM 0305183164, Rizkotul Amaliah dengan NIM 0305182109, Sri Jalika dengan NIM 0305182070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai proyek PMRI atau Pendekatan Matematika Realistik Indonesia, yaitu PBSI atau Project atau Program Bilateral Smart Working Indonesia sebagai model pengembangan guru. Berikut penjelasannya. Pada video Proyek PMRI PBSI sebagai upaya reformasi pendidikan matematika di Indonesia dikerjakan secara profesional yang melibatkan tenaga terbaik di Indonesia seperti UPI, UNY, USD, dan UNESA, termasuk 4 doktor pendidikan matematika yang baru pulang dari Belanda. Usaha uji coba ini awalnya dimulai sejak akhir 2001, dilakukan secara terbatas melalui program PGSM Dikti yang dikerjakan di 12 sekolah dasar dan 4 diantaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah atau MIN. Uji coba dilaksanakan selama setahun di kelas 1 di 12 SD. Kemudian pada tahun Juli 2003, uji coba dilanjutkan di kelas 2 SD, sedangkan bahan ajar kelas 1 direvisi agar pada bulan Juli 2004 dapat ditawarkan kepada SD yang berminat. Ada 2 aspek yang bisa dipelajari dari proyek PMRI ini, yaitu strategi manajemen dan lokakarya yang efektif. Dari strategi manajemen, ada beberapa faktor yang menjadikan proyek ini berhasil. Kedua faktor itu adalah, yang pertama, bersifat bottom up, yaitu kesadaran akan pentingnya perubahan yang muncul dari guru itu sendiri. Segala usaha perbaikan diarahkan berdasarkan permasalahan yang muncul di lapangan. Dan yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran seperti buku siswa, buku guru, LKS, dan alat peraga yang melibatkan dosen-dosen LPTK dari institusi setempat dan guru-guru dengan menggunakan pendekatan development research. Dan uji coba ini sendiri dilakukan secara terbatas sebelum diseminasi dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, dalam hal ini, diseminasi ini melibatkan seluruh stakeholders seperti guru, kepala sekolah, dosen LPTK, orang tua, komite sekolah, dan pejabat kantor dinas pendidikan dan departemen agama. Dalam hal ini, yang berada dalam di kependidikan dalam tingkat universitas. Nah, untuk keperluan komunikasi antara seluruh stakeholders yang tersebar di beberapa provinsi dan untuk kepentingan diseminasi ini kepada komunitas yang lebih luas, diterbitkanlah buletin PMRI yang terbit sebanyak 3 kali dalam setahun dan dibagikan secara gratis. Pembinaan ini berkelanjutan melalui pengaderan, atau dalam hal ini disebut dengan Young Talents, yaitu merekrut mahasiswa S1 pendidikan matematika dalam kegiatan uji coba, seperti melakukan observasi kelas, menulis artikel tentang PMRI, dan membuat tugas akhir dengan tema PMRI, dan selanjutnya untuk menyelenggarakan adanya lokakarya nasional.
menyelenggarakan Lokarya Nasional. Nah, di sini perlu dijelaskan bahwa Lokarya Nasional PMRI mengagendakan dua hal. Yang pertama, rapat tim PMRI Pusat untuk mengatur dan merencanakan strategi pengembangan. Yang kedua, workshop bagi guru-guru. Nah, jadi di sini Lokarya Nasional merupakan ajang pertemuan nasional seluruh komponen yang terlibat dalam proyek PMRI PBSI, yakni guru-guru matematika, dosen-dosen LPTK dari host institution, dari setiap daerah pengembangan seperti UPI Bandung, UNY, USD Yogyakarta, UNESA, dan UNJ. 4 dokter PMRI, kader Young Talents, penjabat Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, dan konsultan Belanda. Lokarya Nasional dilaksanakan 2 kali setahun, sekitar bulan Februari atau Maret dan Agustus atau September, dengan tuan rumah bergantian setiap host institution. Pada Lokarya ini dibahas seluruh aspek yang muncul dalam uji coba dan diseminasi. Bagi para guru, workshop merupakan wadah untuk meningkatkan pemahaman tentang inovasi dan berbagai pengalaman dengan guru-guru dari sekolah lain, dan melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan di sekolah. Dalam setiap workshop yang dilaksanakan, peranan konsultan Belanda sangat penting dalam transfer keterampilan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas mengenai pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik, sehingga mampu menjadi model sempurna sebagai guru PMRI. Strategi pembelajaran yang mereka kembangkan merupakan refleksi dari pengalaman keterlibatan mereka dalam mengembangkan RME di Belanda. Pengetahuan tersebut dikombinasikan dengan pembelajaran matematika di kelas bersama guru-guru di beberapa SD di Indonesia, yaitu di Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Pada masa yang akan datang, proyek PMRI diharapkan tidak banyak tergantung dari bantuan pakar Belanda. Oleh karena itu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh konsultan Belanda menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Young Talents Indonesia. Diseminasi PMRI dalam skala yang lebih luas akan memerlukan banyak SDM sumber daya manusia yang terkualifikasi. Mereka diharapkan mampu menjadi agent of change di setiap daerah pengembangan di seluruh Indonesia. Beberapa hasil awal proyek PMRI PBSI. Setelah berjalan hampir 3 tahun, uji coba dan implementasi PMRI di beberapa SD menunjukkan hasil awal yang positif. Guru-guru yang telah menggunakan PMRI dalam pembelajaran matematika di sekolah, mereka melaporkan hasil awal yang positif. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswa menjadi termotivasi, terbiasa bekerja sama, dan saling menghargai satu sama lain. Kata guru SD Negeri Sabang, Bandung, bahwa dari semua pengalaman selama 2 tahun menekuni PMRI, beliau dapat menyimpulkan bahwa melalui metode PMRI, siswa benar-benar termotivasi untuk mengikuti pelajaran matematika. Siswa jadi berani untuk mengemukakan pendapatnya, walaupun hanya dengan kalimat yang sangat sederhana. Siswa menjadi terbiasa dalam bekerja kelompok. Mereka saling menghargai satu sama lain. Menurut guru SD Lab Surabaya, pada umumnya matematika adalah salah satu pelajaran yang ditakuti. Tapi kini setelah adanya PMRI, muncul perubahan-perubahan yang berarti, di mana anak-anak senang dengan pelajaran matematika. Anak-anak juga lebih disiplin dengan teratur tanpa adanya hukuman atau juga paksaan. Anak juga bisa berpikir kreatif, berani menuangkan yang ada di pikirannya, dan yang paling penting adalah meningkatnya budi pekerti yang luhur karena siswa menyadari kekeliruan yang sudah dilakukannya sendiri.
demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton juga pendengar sekalian apabila di dalam penyampaian yang kami paparkan tadi mungkin ada kesalahan kata. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.